Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita telah berada di materi yang kelima, kelas 7 Pendidikan Agama Islam untuk SMP, yakni materi tentang sholat jamak dan qashar. Nah, untuk materi kali ini akan saya beri sedikit penjelasan mengenai permasalahan dalam sholat jamak dan qashar yang pada minggu kemarin sudah saya berikan contoh soalnya. Silakan disimak dengan baik-baik dan kalian catat di buku kalian masing-masing. Contoh soal yang pertama. Fulan berangkat dari Jakarta menuju ke Semarang dengan naik kereta akan berangkat pukul 8 malam. Jarak antara rumahnya dengan stasiun cukup jauh. Fulan berangkat dari rumah pukul 5 sore. Dia tiba di stasiun pada pukul 7.15 malam. Sholat apa yang harus dilakukan Fulan? Nah, dalam kasus seperti ini, Fulan pasti sebelum berangkat, yakni jam 5, pasti Fulan sudah melaksanakan sholat asar, ya kan? Nah, ketika dalam perjalanan dia tahu jika jarak antara rumahnya dengan stasiun itu jauh, maka dia harus berniat sholat jamak takhir, ya, karena antara stasiun dan rumahnya tadi jauh dan dia tahu itu, maka ketika sampai di stasiun alangkah baiknya dia melaksanakan sholat jamak takhir, yakni menggabungkan antara sholat maghrib dan sholat isya dalam satu waktu di waktu sholat isya itu. Jadi jawabannya adalah sholat yang harus dilakukan Fulan adalah sholat jamak takhir. Contoh soal yang kedua. Fulan akan pergi ke Kalimantan dengan menggunakan pesawat. Pesawat ini berangkat pada pukul 12:30 dan tiba di Kalimantan pukul 5:30. Nah, Fulan sampai ke bandara pukul 11:30 untuk check-in dan makan siang. Praktik sholat apa yang harus dilakukan Fulan? Nah, dari soal ini kita tahu bahwa pesawat Fulan akan berangkat ke Kalimantan pukul 11:30 dan Fulan sudah sampai di bandara pukul 11:30. Jadi antara 11:30 sampai 12:30 itu masih ada jeda waktu 1 jam, yang mana itu digunakan Fulan untuk check-in dan makan siang. Nah, dalam hal ini karena pesawat akan tiba di Kalimantan pukul 5:30 dan itu batas untuk sholat asar sudah tidak ada, sudah habis, maka hendaknya Fulan melakukan praktik sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim, yakni sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Jadi Fulan jeda antara 11:30 sampai 12:30 sebelum keberangkatan pesawat, Fulan harus melakukan sholat jamak takdim, yakni sholat zuhur sekaligus sholat asar di waktu zuhur, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Fulan akan berangkat ke Arab Saudi pukul 2:30 dan akan tiba di Arab Saudi pukul 12 malam. Nah, dia akan berangkat ke bandara pukul 12:30. Praktik sholat seperti apa yang harus dilakukan Fulan? Nah, dalam hal ini jeda antara
jarak antara keberangkatan Fulan dari Indonesia ke Arab Saudi adalah pukul setengah 3 sore sampai jam 12 malam. Jadi dalam kurun waktu itu sudah ada sholat wajib yang dilakukan, yakni sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, karena Fulan keberangkatan pesawat Fulan adalah jam setengah 3, maka sebelum berangkat ke Arab Saudi, sebelum naik ke pesawat, Fulan harus sudah melakukan sholat jamak takdim terlebih dahulu, yakni menggabungkan antara sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti jam 12 malam sampai di Arab Saudi, maka Fulan harus melakukan juga praktik sholat jamak takhir, yakni sholat maghrib dan sholat isya digabungkan, dilakukan pada waktu sholat isya. Seperti itu. Jadi dua praktik sholat jamak yang harus dilakukan oleh Fulan dalam masalah yang ketiga ini. Untuk masalah yang keempat, Fulan mengalami kecelakaan, tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi pada pukul setengah 12. Berarti sudah hampir masuk sholat duhur ya di sini. Kemudian Fulan siuman pada pukul setengah 5 sore. Itu artinya waktu sholat duhur sudah terlewat. Karena Fulan tidak sadar, maka pastinya dia tidak bisa melakukan sholat duhur karena dia siuman jam setengah 5, yakni di waktu asar. Maka praktik sholat seperti apa yang harus dilakukan oleh Fulan? Nah, dalam kasus seperti ini, ketika ada seseorang sedang kecelakaan, sedang dalam keadaan sakit yang parah, di sini kecelakaan dianggap parah ya, karena apa? Karena kecelakaan itu menyebabkan tidak sadarkan diri. Nah, karena sakit tersebut, maka Fulan diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak. Nah, sholat jamak apa yang harus dilakukan Fulan? Yaitu sholat jamak takhir, yakni menggabungkan antara sholat zuhur yang sudah terlewat tadi saat Fulan tidak sadar, digabung dengan sholat asar di waktu asar, yakni dilakukan ketika Fulan sudah siuman. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, masalah yang kelima, ayah Fulan sedang sakit parah dan sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Fulan menemani ayahnya di rumah sakit sejak pukul 6 sore. Nah, ayah Fulan akhirnya meninggal pada pukul 10 malam dan Fulan belum sempat sholat maghrib. Nah, di sini sholat apa yang harus dilakukan oleh Fulan? Nah, karena kasus ini si Fulan, dalam hal ini Fulan itu tidak dalam keadaan sedang berpergian atau safar, dan Fulan tidak dalam keadaan sakit parah ya, yang sakit tadi kan ayahnya. Maka ketika Fulan meninggalkan kewajiban sholat maghrib karena menunggu ayahnya yang sedang sakit tadi, maka Fulan tidak melakukan sholat jamak. Tapi apa? Tapi Fulan harus mengqadha. Jadi Fulan mengqadha sholat maghrib di waktu isya. Jadi bukan menjamak sholat maghrib dan isya, tapi Fulan harus mengqadha sholat maghrib karena Fulan dalam saat itu tidak sedang sakit parah dan tidak sedang
safar atau bepergian. Jadi tidak menjamak takhir ya, tapi mengqadha sholat maghribnya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit video penjelasan saya ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Jangan lupa belajar dan terus belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.